Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita berjumpa kembali mengkaji kitab yang sudah kita kaji di kajian-kajian yang lalu, yaitu kitab Adab wal Akhlaq, mempelajari tentang adab-adab dan akhlak-akhlak yang disyariatkan oleh syariat Islam, yang mana di luar sana mungkin masih banyak kaum muslimin yang tak mengerti apakah hidupnya atau akhlaknya itu sudah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Islam, atau masih akhlaknya masih terkontaminasi dengan akhlak-akhlak yang bukan dari ajaran Islam. Alhamdulillah, kita sudah sampai mungkin di pertengahan buku ya. Semoga yang kita sampaikan, yang kita pelajari selama ini bermanfaat buat anak pribadi dan juga buat antum sekalian, dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena para jamaah sekalian, orang yang memiliki akhlak yang mulia ini akan sukses di dunia dan di akhirat. Akan sukses di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan dicintai oleh manusia, di akhirat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang punya akhlak yang mulia, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang paling tinggi kelak di surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan ana menjamin, kata Rasulullah, menjamin orang yang akhlaknya itu baik akan dijamin surga yang paling tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk berakhlak mulia. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah, sampai mana kajiannya? Di mana kita berhenti di pertemuan yang lalu? Sampai mana? Cara bertobat orang yang berghibah, atau bisa dibilang kafaratul ghibah. Kalau yang punya buku dibuka halaman 167 ya. Di sebelah kiri ya. Kita sudah sebutkan bahwasanya kafaratul ghibah itu ulama berbeda pendapat. Kubu yang pertama sama kubu yang kedua. Kubu yang pertama bilang kalau sudah ghibah cukup apa? Apa kubu yang pertama katanya? Bukan minta maaf. Kubu yang pertama apa? Beristighfar, mendoakan diminta ampunan kepada Allah bagi orang yang digibahi. Kita pernah menggibahi fulan, ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya fulan. Doa yang benar, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu datang, tidak perlu ngaku, lapor minta maaf bahwasanya aku telah menggibahimu, tidak perlu. Itu katanya kubu yang pertama. Mereka membawakan dalil bahwasanya yang seperti itu bisa mudaratnya lebih parah daripada ghibah. Bisa menjadikan perpecahan, bisa membuat satu dengan lain putus silaturahmi, bisa menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya. Sudah kita jelaskan, dan juga mereka mendatangkan hadis Nabi SAW bahwasanya kafaratul ightiyab an tastaghfir liman ightabtahu. Kafarahnya orang yang ghibah itu adalah mintakan ampun bagi siapa yang telah engkau ghibahi. Dibantah sama kelompok yang kedua. Apa katanya kelompok yang kedua? Apa katanya kelompok yang kedua? Hah? Siapa yang bisa jawab? Harus minta maaf, harus datang lapor
karena ini adalah bentuk kezaliman, zalim kepada harga diri saudaranya, sebagaimana seseorang zalim kepada harta seseorang. Kalau kita nyuri harta orang, nyuri itu ada dua macam. Ada nyuri terang-terangan, apa istilahnya bahasa Indonesianya? Rampok, ditodong yang punya kasih sini hartanya. Ada yang nyuri sembunyi-sembunyi, maling. Rampok lebih parah daripada maling. Kalau bahasa Arabnya ghosab namanya, terang-terangan atau apa istilahnya ya, yang datang terang-terangan, saya mau ambil harta kamu, mau tidak mau serahkan semua ya. Ditodong nih orang, ini rampok namanya. Tapi kalau nyuri diam-diam, sama kayak ghibah, diam-diam di belakang digerogoti harga diri saudaranya. Yang seperti ini, itu katanya yang kedua perlu minta maaf. Datang minta maaf tidak cukup mendoakan saja. Jadi katanya yang kedua benar mendoakan dan ditambah lagi datang ngaku minta maaf. Sebagaimana yang sudah disampaikan hadisnya bahwasanya kata Rasulullah SAW, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'," barang siapa yang punya kezaliman ya kepada saudaranya, min 'irdihi dari harga dirinya, zalim kepada harga diri saudaranya atau zalim ke yang lain, falyatahallalhu minhu al-yaum, maka minta dihalalkan kepada saudaramu hari ini juga. Minta maaf hari ini juga. Jangan ditunda lagi. Ini yang diambil sama kubu yang kedua, bahwasanya disuruh minta maaf apapun bentuk kezalimannya. Dan juga sudah dijelaskan karena ini adalah dosa kita kepada Allah dan dosa juga kepada manusia. Kita kalau zina atau memperkosa misalkan, memaksa diperkosa orang, dua dosanya. Menzalimi wanita kan, dan kita berdosa kepada Allah SWT. Tapi kalau berzina sama-sama mau, kita dosa kepada Allah SWT, kita taubat kepada Allah SWT. Tapi ghibah ini dosanya sama Allah SWT dan sama orang yang kita ghibahi. Double. Kita taubat kepada Allah SWT, urusan kita sama Allah. Allah Maha Pengampun, Allah yang bilang, "Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a," kata Allah. Ana ampuni semua dosa, kata Allah. Tapi belum tentu tuh orang yang kita gibahin ngampuni kita. Datang minta maaf. Ini katanya kubu yang kedua. Namun para jamaah sekalian, katanya Syekh yang mensyarah kitab ini, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwasanya walladzi yadhhar, ini belum ana sampaikan di kajian yang lalu, tapi yang menurut ana terbaik adalah menggunakan keduanya. Maksudnya menggunakan keduanya gimana? Dilihat situasinya. Jangan kita pakai mutlak yang pertama, jangan kita pakai mutlak yang kedua, tapi dilihat situasinya. Gimana maksudnya dilihat situasinya? Di sini disebutkan annahu la budda minal istihlal wala siyama idza alima annahu sayusamih. Ya. Atau annahu yusamihu. Bagi orang yang menghibah, dia harus datang, dia harus minta maaf. Apalagi jika dia yakin, dia tahu bahwasanya orang yang digibahi sama dia itu akan memaafkannya. Kita tahu kita punya teman orangnya baik, orangnya tidak temperamental, orangnya dermawan, orangnya lembut. Kalau kita minta maaf dia akan memaafkan, wajib dia datang minta maaf ke orang itu. Jika kita sudah menggibahinya. Faqad yakunu al-mukhbiru rajul atau al-mukhbar rajulan kariman yaqilul usrah. Karena bisa jadi orang yang mau dia akui kesalahannya itu, yang mau dia minta maaf itu tadi, orangnya dermawan, orang baik. Wa yatajawazu 'aniz zallah, dan dia memaafkan itu kesalahan-kesalahan kawannya. Ya manusia tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Ya ana maafin, kita semua punya dosa. Banyak orang seperti itu ya, orang baik. Wa yanbaghi an yafhaman nas anna hadha huwal asl, ya. Dan ini yang perlu diketahui bahwasanya kebanyakan orang seperti ini, mestinya ya, kebanyakan orang itu seperti ini. Amma idza kana ya'lam, tapi kalau sebaliknya kita tahu orang tersebut kalau kita ngaku hanya semakin emosi dan tidak akan memaafkan, bal qad yazdadu hikdan, apalagi bisa menambah kebencian dia kepada kita, wa adawatan,
tambah memusuhi kita atau bisa membuat permusuhan, au annahu idza akhbarahu bi kalamin mujmalin talabat tafasil, atau kalau kita ngaku ke dia, ya akhi ana minta maaf, ana pernah zalim sama antum, ana pernah buat ghibah ke antum, tapi orangnya bakal minta, gimana ghibahnya? Gimana ghibahnya? Coba jelasin. Enggak boleh, ana enggak mau maafin sebelum antum jelasin semua. Ini bahaya jemaah. Orang-orang seperti ini berbahaya. Dikasih hati minta jantung. Sudah minta maaf, masih mau dikorek lagi sama dia. Kalau seandainya orang-orang yang kita hadapi ini model-modelnya orang seperti itu ya, yang mana kalau kita kasih tahu semua akan semakin benci sama kita. Fa innahu yakfi wal hal hadhihi taubatuhu bainahu wa bainallah. Kita ambil perkataan yang pertama. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta ampun untuk orang itu tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar untuk dia, dan kita perbaiki nama dia di luar. Yang dulu kita jelek-jelekin dia, kita perbaiki. Oh ternyata orangnya tidak seperti itu. Oh orangnya baik. Oh orangnya begini. Ana salah dulu dan lain sebagainya. Perbaiki itu. Afwan, yang di atas anaknya tolong diperhatikan. Afwan. Maka sama yang mensyarah di sini sama Syekh Saleh atau Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan dikatakan bahwasanya dipakai dua-duanya, dilihat keadaannya ini yang lebih benar. Bukan mutlak ambil yang pertama atau mutlak ambil yang kedua, tapi jika bisa dilihat keadaannya. Maka selesai sudah para jamaah urusan ghibah. Antum sudah tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Banyak orang sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Oh, ana tidak hadir. Ana lupa. Jangan sampai lupa. Karena ini adalah hal yang sering digoreng-goreng sama manusia. Dan kadang kita ngomong kita tidak sadar. Iya atau enggak? Iya. Kita ngomong tapi kita tidak sadar. Yang selanjutnya, Imam Ibnu Aqil di sini loncat ke satu permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan ghibah, atau bisa dibilang ini adalah inti dan pembahasannya lebih luas daripada ghibah. Jadi bisa dibilang sama beliau ditutup permasalahan ghibah ini dengan satu masalah yang sangat erat sangkut pautnya dengan ghibah, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa yustahabbu dhabtul alsinati wa hifdzuha, dan disunnahkan menjaga lisan dan wa dhabtuha, memperbaiki lisan ini. Wal iklalu minal kalami, dan sedikit ngomong, illa fima ya'ni wala budda minhu, kecuali yang bermanfaat atau omongan yang mau tidak mau harus diomongkan. Wa afdalu minas samti ijra'ul alsinati bima fihi an-naf'u li ghairihi. Memang ada yang lebih baik dari diam. Katanya orang diam itu adalah emas, tapi ada yang lebih baik dari diam, yaitu menggunakan lisan kepada atau pada saat yang bermanfaat saja. Bermanfaat untuk orang lain. Wal intifa'u li nafsihi, dan bermanfaat juga untuk dirinya. Zikir bermanfaat untuk diri kan? Ngasih tahu orang kebaikan bermanfaat atau enggak buat orang lain? Bermanfaat. Nasihati orang bermanfaat. Mithlu qawlihi al-Quran, sebagaimana orang yang membaca Al-Quran. Wa tadrisul ilm, dan mengajarkan ilmu. Wa dzikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nasihati orang. Kamu telah berbuat salah, ya. Kamu tidak boleh begini. Ini yang benar, kasih tahu dalilnya, kasih tahu perkataan ulama. Setahu kita, sebisa kita, ini yang baik, lebih baik daripada diam. Wal islahi bainan nas, dan berbuat atau ngomong kebaikan, memperbaiki keadaan buruk di sekitaran manusia. Dijelaskan di sini bahwasanya fihi hathun ala qillatil kalami wa adamit tawassu'i fihi. Di sini ada anjuran untuk jangan banyak-banyak ngomong kecuali yang diperlukan saja.
wa alla yakuna al-insana thartharan muhdharan laisa lahul ham illa al-qila wal qal wal wuquf fi a'radi wal kalam fi nas. Jangan terlalu nafsu untuk ngomong ya. Apalagi yang diomongi cuman qila wa qal, katanya dan katanya, kabar-kabari, hoax, bohong yang belum tentu benar, cuman karena hangat lagi trending topik sama kita digoreng-goreng, disebut-sebut, dibahas, tidak ada gunanya, tapi dibahas. Katanya dan katanya, dan tidak sedikit biasanya orang yang seperti ini ujung-ujungnya al-wuqu' fi a'radhin nas, awal kalam fin nas. Terjatuh membahas aib-aibnya orang, gibahin orang, bahas fulan dan fulan. Gunanya apa? Tidak ada. Hanya memuaskan mulutnya saja, memuaskan hawa nafsunya saja. Lianna iktsar minal kalami alladhi la fa'idata fihi yuqsil qalbi. Karena sungguh memperbanyak omongan yang tidak ada gunanya itu mengeraskan hati. Wa yufdi ilal kadhibi wal khata'i wa adami tathabbut. Dan yang seperti ini biasanya menggiring seseorang kepada kebohongan, menggiring seseorang kepada kesalahan. Kalau dia pun tidak bohong, orang banyak ngomong itu pasti lebih banyak salahnya daripada orang yang tidak banyak ngomong. Betul atau tidak? Wa adami tathabbut. Dan biasanya orang yang seperti ini mencela-mencela, tidak tegas ya. Besok ngomong begini, besok dia ngomong begitu, begitu tidak jelas. Wa huwa sababun min asbabi tanafuril qulub. Ya. Dan ini adalah sebab dari sebab-sebab ya, cerai-berainya hati. Wal wuqu' fil fitan, dan bisa menjadikan fitnah ini satu dengan yang lain, bahaya. Kalam ini, lisan kita ini bisa menyebabkan fitnah, cobaan dan ujian. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair ya, ihfad atau ihdzar lisanaka an taqula fatubtala, ya, jaga lisanmu ya, an taqula fatubtala. Jangan lisanmu ini dilepas, yang mana omongan yang terlontar dari lisanmu ini engkau bisa diuji dengan apa yang engkau ngomong itu. Innal kalama atau fa innal kalama muwakkalun bil mantiq, atau fa innal bala'a muwakkalun bil mantiq ya. Karena sungguh cobaan-cobaan itu kadang-kadang keluar dari mulut kita sendiri. Kita sembarangan ngomong, kita sembarangan fitnah orang, kita sembarangan bongkar orang, terus orangnya tahu, datang ke rumah kita, ribut besar, jadi musibah, masuk penjara gara-gara lisannya. Gara-gara apa? Lisan. Innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Karena sungguh terkadang ujian itu diwakilkan dengan lisannya itu, gara-gara lisannya maksudnya. Wa fihi idha'atun lil awqati allati yanbaghi sarfuha fima yanfa. Dan juga orang banyak omong itu istighalu bima yadhurru wa la yanfa' amma yanfa. Biasanya orang yang banyak ngomong itu menyibukkan dirinya dengan apa yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Ditambah lagi ngabisin waktu yang mana mestinya waktunya dia gunakan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Fayambaghi lil mu'min, maka bagi seorang muslim, seorang mukmin seharusnya untuk menjauhkan diri dari yang seperti ini. Wa alla yatakallam illa bima fihi nafa. Jangan ngomong kecuali bermanfaat. Kalau tidak perlu, coba sekali-kali para jamaah tahan. Tidak usah ngomong. Sekali-sekali dibilang sombong sama orang, sekali-sekali tidak apa-apa. Asal jangan sombong beneran ya. Dicap sombong sama orang tidak apa-apa, asal jangan sombong beneran. Sombong itu diem orangnya, dingin orangnya. Sekali-sekali. Ana pernah bertamu ke rumah salah satu syekh. Kalau tidak salah syekhnya pernah ke sini di Madinah pada waktu itu. Ana masuk ke beliau. Dipersilahkan, silahkan duduk. Minum apa? Kopi apa teh? Ya yang biasanya aja saya bilang.
yang gampang aja. Seperti biasa mereka mengeluarkan kopi sama kurma biasanya ya. Duduk di situ. Ana diam, syekhnya diam juga. Bayangkan itu. Akhirnya beliau tanya, ya gimana kabarnya, tanya apa segala macam. Akhirnya ana banyak tanya ke beliau. Selesai ana tanya, beliau selesai jawab, diam. Ana tanya lagi, baru dia jawab lagi. Sampai seperti itu para jamaah. Mereka para ulama menjaga lisan. Kalau beliau mau nasihati ana, beliau mau ngomong, mau cerita sangat bisa. Tapi tidak perlu, tidak usah ngomong. Subhanallah. Dan disebutkan di sini juga wa alla yanqula mimma yasma illa al-kalam an-nafi'. Nah, ini masalahnya nih. Jangan kita cepat ngirim omongan-omongan, sampaikan omongan-omongan kecuali yang bermanfaat. Kita dapat WhatsApp mantep nih keberitanya, langsung share, padahal bohong. Sering atau tidak terjadi? Gempar sama WhatsApp, padahal WhatsAppnya bohong. Wa yahdhar alla yuhditha bikulli ma sami'. Ya, jangan setiap kita dengar kabar sama kita di-share kabarnya. Jangan. Kalau perlu grup-grup WhatsApp itu di-mute. Jadi ada 200, antum enggak baca semua. Tahu-tahu dibuka sudah 200 chatnya, ribut. Antum enggak tahu, lebih baik. Terkadang kita tidak mampu menahan jari ini kalau kita juga ikut campur di situ. Meskipun jawabannya cuma satu kata ya. Sesat. Selesai sudah. Bid'ah langsung. Padahal kita tidak tahu. Oh kurang ajar itu. Oh gitu ya, kurang ajar. Kita tidak tahu nih ngomong begitu. Sesat-sesatin orang. Kita bilang kurang ajar orang dan lain sebagainya, kita tidak tahu masalahnya apa. Bukan tabayun dulu, bahas yang di cross check dulu benar atau enggak. Kalaupun antum tahu memang benar salah, kalau antum tidak punya andil di situ, tidak usah ikut-ikut. Kalaupun antum tahu antum benar, kalau bisa tidak usah ikut-ikut. Selamatkan apa yang bisa antum selamatkan, adapun di medsos, adapun di WhatsApp misalkan kalau antum tidak perlu berkomentar, lebih baik tidak berkomentar. Lebih baik jadi penonton aja. Allah SWT berfirman, wa kulli ibadi, katakan dan katakan kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan. Agar mengatakan yang baik-baik, ahsan yang lebih baik. Surat Al-Isra ayat 53. Allah yang bilang, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka katakan yang baik-baik atau yang lebih baik. Kalau kita punya kata-kata yang lebih baik, pakai yang paling baik. Kita sudah mencoba untuk ngomong yang baik, tapi kalau kita punya kata-kata yang lebih baik, pakai yang lebih baik. Di ayat yang lain Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada manusia yang baik-baik atau dengan baik. Berkata Ibnu Rajab mengomentari hadis Rasulullah SAW, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Dan tidaklah manusia itu yakubbun nas, di wajahnya sama Allah dijadikan sebagai penopang badannya ya, diputar balik sama Allah seperti ini besok di akhirat. Tidaklah seperti itu melainkan karena lisan mereka. Dikomentari sama Ibnu Rajab bahwasanya wal hadis ini yadullu ala anna kaffal lisani wa dhabtuhu wa habsuhu huwa aslul khair kullu. Ya wa dhabtuhu wa habsuhu wa aslul khair kullu. Menjaga lisan itu dan memperbaiki lisan ini adalah asal muasalnya seluruh kebaikan. Subhanallah. Tidak bertulang para jamaah. Asal muasal segala kebaikan. Wa anna
man malaka lisanahu, dan barang siapa yang bisa menahan lisannya, bisa menguasai lisannya, faqad malaka amrahu wa ahkamuhu wa dhabtuhu. Barang siapa yang bisa menguasai lisannya, dia telah bisa menguasai seluruh perkara-perkaranya dan bisa menguasai seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Ujungnya di lisan. Dan biasanya orang seperti itu adalah orang yang bijaksana. Orang kalau bisa menjaga lisannya, dia lagi emosi, dia lagi senang, dia lagi susah, dia lagi pusing, ngomongnya sama. Pernah enggak antum temui orang seperti itu? Ada. Kayaknya kita semua kenal sama orangnya. Kayaknya mau diuji dengan cacian, dengan hujatan, dengan masalah apa, tenang bawaannya. Dijawab dengan baik-baik. Ya. Sering kita temui orang seperti itu. Orang yang seperti itu yang bisa menjaga lisannya itu adalah orang yang baik. Dan biasanya orang yang seperti itu dia bisa menguasai seluruh yang ada pada diri dia. Dan biasanya orang seperti itu adalah orang yang bijaksana. Wa qala Ibnul Qayyim. Ya, berkata Imam Ibnul Qayyim, fil lisani afatani azimatan. Lisan ini punya dua penyakit besar. Ada dua virus besar yang ada di lisan. In khalasa min ihdahuma lam yakhlus minal ukhra. Jika seseorang bisa lolos dari yang satunya, belum tentu bisa lolos dari yang satunya. Karena ada dua. Bisa lolos dari yang satunya, belum tentu dia bisa lolos dari yang satunya. Yang pertama, afatul kalam, penyakit ngomong. Wa afatus sukut, penyakit diam. Lu kok salah semua? Ngomong salah, diam juga salah. Katanya Imam Ibnul Qayyim, wa qad yakunu kullun minhuma a'zamu itsman minal ukhra fi waqtiha. Dan bisa jadi yang satu lebih besar dosanya daripada yang lain fi waqtiha, di waktu-waktu tertentu. Diam bisa jadi dosa lebih besar daripada ngomong. Terkadang ngomong bisa lebih dosa daripada diam. Ada waktunya, kata Imam Ibnul Qayyim. Fassakitu 'anil haqqi syaitanul akhras. Dan orang-orang yang diam dari kebenaran, syaitanul akhras, adalah setan yang bisu. Dia tahu ada temannya salah, dia diam, dibiarin. Syaitanul akhras, setan yang bisu. Asin lillah, ya, dia berbuat maksiat kepada Allah dengan diamnya dia. Mura'in mudahin idza lam yakhfa alaihi nafsuh. Ya, dia adalah dianggap mudahin, ya, yang meremehkan kebenaran, merendahkan dirinya dengan kesalahan. Ya udahlah, biarinlah. Sekali-sekali tidak apa-apalah. Mudahan. Wal mutakallim, adapun yang berbicara atau penyakit al-kalam, yang berbicara, yaitu al-mutakallimu bil batil, orang yang ngomong dengan kebatilan, yang disampaikan isinya kebatilan. Dia adalah syaitan natik asilillah, dia adalah setan yang berbicara, dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarul khalq munharifun fi kalamihi wa sukutihi, dan banyak manusia, ya, kebanyakan manusia itu munharif, melenceng omongan-omongannya, dan terkadang diamnya juga melenceng. Jadi kebanyakan manusia ini diamnya melenceng, ngomongnya melenceng. Subhanallah. Dia mau ngomong salah, dia mau diam juga salah. Ini kebanyakan manusia seperti ini. Fahum baina hadain nau'ain, dan banyak kalangan manusia itu masuk ke dalam masalah yang dua ini. Kalau tidak masalah yang ini, masalah yang itu. Kalau bukan masalah yang itu, masalah yang ini. Kalau kita para jamaah sekalian, mana yang lebih bermasalah? Yang sering kita temui mana?
Yang diem atau yang ngomong? Dua-duanya. Nyebar hoax di media sosial, lempar batu, ribut semua umat, bergerak umat semua. Yang buat berita duduk-duduk di rumahnya, makan pisang goreng, bikin teh pahit, menikmati sore bersama keluarga. Umat dibuat gempar, heboh ini, teriak-teriak di atas mimbar dia, menggerakkan umat. Pulang dari mimbar, dia bukan ikut bergerak sama umat, pulang ke rumahnya, naik mobil, tidur di kamarnya pakai AC. Banyak atau enggak? Banyak. Berapa banyak mereka para dai-dai yang menghancurkan umat ini, teriak-teriak di atas mimbar, menyeru manusia untuk berjihad, tapi mereka ada di rumahnya, duduk-duduk sama teman-temannya, majelis ngobrol-ngobrol. Berapa banyak yang seperti itu? Negara hancur gara-gara lisannya mereka-mereka ini. Berapa banyak? Jutaan manusia meninggal dunia gara-gara lisan. Tidak perlu mengeluarkan pedang, mengeluarkan shotgun para jamaah sekalian. Tidak perlu. Ini bikin tulisan yang hebat sastra bahasanya, yang menggerakkan, memanasi hati manusia, duduk di rumah, tidak usah keluar-keluar, hancur lebur semua. Ya. Makanya katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengomentari tentang lisan ini, beliau berkata, luar biasa perkataannya. Ini beliau ngomong mungkin 1400 tahun yang lalu ya, dan dirasakan sama kita sekarang. Ma min syai'in ahaqqu bis-sijni minal lisan. Tidak ada segala sesuatu yang lebih berhak untuk dipenjara daripada lisan. Kalau ada sesuatu yang lebih berhak dipenjara, itu lisan. Karena lisan ini ya bisa seperti tadi, buat satu negara porak-poranda modal lisan saja. Menggerakkan kaum muslimin untuk membenci pemimpinnya, untuk meruntuhkan, merobohkan pemimpinnya. Sebelum mereka keluar pakai senjata, sebelumnya dia ngomong pakai lisan dulu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidaklah umat manusia itu berontak dengan senjata kecuali sebelumnya sudah berontak dulu sama lisan. Betul atau enggak jemaah? Sebelum mereka keluar sama senjata untuk menggulingkan pemimpin dan yang sejenisnya, lisannya dulu yang berontak. Baru setelah itu baru mulai pakai senjata. Tidak mungkin diam-diam semua terus tahu-tahu keluar bawa senjata, mustahil. Tidak mungkin. Itu yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan juga para ulama salaf mengatakan mathalul lisan mithlus sabu. Ya. Permisalan lisan ini seperti hewan buas. Antum ini miara hewan buas. Ya, bahkan mungkin lebih buas daripada hewan buas. Hewan buas sama antum dikasih makan kenyang, baik dia. Lisan ini tidak kenyang-kenyang. Lisan ini tidak pernah kenyang kecuali dia tidur baru berhenti. Kalau sama kita tidak dijaga, ya disebutkan illam tuthighu ada alaik. Kalau lisan ini tidak dijaga sama kamu, tidak diikat, sebagaimana kamu mengikat hewan buas, dia akan menerkammu sebagaimana hewan buas ini menerkam. Sampai seperti itu para ulama salaf mensifati tentang al-lisan. Yang selanjutnya, wa ahlul wasat, dan orang-orang yang di tengah-tengah, katanya Imam Ibnul Qayyim, wa hum ahlus siratil mustaqim, mereka ya para ahli siratal mustaqim yang jalannya lurus, kaffu alsinatahum 'anil batil, mereka diam dari kebatilan. Ya, tidak mau ngomong-ngomong yang batil-batil, tidak mau ngomong-ngomong yang tidak perlu, tidak mau ngomong-ngomong yang salah-salah.
tidak mau mengucapkan kebatilan. Wa atlaquha fima ya'udu alaihim naf'ahu fil akhirah. Dan yang keluar dari lisan-lisan orang yang ahlus siratul mustaqim ini hanyalah omongan-omongan yang mengembalikan mereka kepada kemanfaatan yang kelak akan mereka terima besok di akhirat. Kalau yang ana ngomongin ini tidak penting di akhirat, maka tidak perlu. Ya. Kalau yang kita sampaikan ini tidak penting di akhirat, tidak perlu diomongkan. Sulit, tidak gampang ini. Harus usaha ya. Sama-sama berusaha. Fala tara ahadahum yatakallamu bi kalimatin tadhhabu alaihi dha'i'atun bila manfaat. Dan mereka kalau kita lihat tidak mungkin mau berkata kecuali omongannya besok bermanfaat buat dia di akhirat. Fadlan an tadhurruhu fi akhiratihi, apalagi ngomong yang bermudarat. Faham jemaah? Mereka tidak mau ngomong kalau yang tidak bermanfaat di akhirat. Bermanfaat atau tidak di akhirat? Enggak ngomong. Apalagi ngomong yang bermudarat di akhirat. Semakin mereka tidak mau. Kalau kita diamnya bermudarat di akhirat, ngomongnya bermudarat di akhirat. Ada teman buat salah, tidak enak kita mau negur. Nanti ana tidak ditemenin lagi. Nanti ana dijauhi. Hasan diam sudah. Dia mau jungkir balik, dia mau gimana, mau makan riba, mau tidak sholat, mau begini, biarin. Nanti ana dibilang sok alim, salah-salah ana. Diamnya batil. Ngomongnya sama, batil juga. Adapun mereka ahlus siratal mustaqim, orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar, di jalan yang lurus, kalau tidak perlu mereka tidak ngomong, ditimbang manfaat tidak di akhirat, manfaat baru ngomong. Tidak manfaat, diamnya manfaat tidak di akhirat, tidak manfaat ngomong dia. Subhanallah, kombinasi antara keduanya. Ya. Wa innal abda la ya'ti yaumal qiyamah bihasanat amsalil jibal. Dan perhatikan banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka besok menghadap Allah di hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan sebesar gunung para jamaah, sebanyak gunung. Bukan gunung saja, tapi gunung-gunung jibal. Fayajidu lisanahu qad hadamaha 'alaiha kullaha. Dia temui lisannya menghancurkan gunung-gunung kebaikan yang dia bawa itu. Dikasih lihat sama Allah, nih kebaikan kamu sebanyak ini. Hancur semuanya. Kenapa? Al-lisan. Wa ya'ti bis-sayyi'ati amsalil jibal. Dan ada orang yang mereka datang di hari kiamat besok membawa keburukan sebanyak gunung-gunung atau sebesar gunung-gunung. Fayajidu lisanahu, dan dia temui lisannya hadamaha min kathrati dzikrillah wa mattasala bihi. Dihancurkan keburukan-keburukan yang sebesar gunung itu dengan lisannya. Kenapa? Karena orang ini banyak zikir dan yang semisal-semisal dengan zikir. Tinggal sama kita mau dibawa kemana, mau dipakai untuk apa. Sama persis, fleksibel. Lisan itu fleksibel, hasilnya pun fleksibel sama. Mau dibawa kemana? Bisa. Ngancurin kebaikan? Bisa. Ngancurin keburukan? Bisa juga. Subhanallah. Sesuai dengan bentuknya dan teksturnya, fleksibel. Mau dibawa kemana sama kita. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berkomentar tentang para salafus saleh, para sahabat, para mereka yang hidup bersama Rasulullah SAW. Kanu yaquluna, mereka dahulu mengatakan inna lisanal mu'min, bahwasanya lisannya orang mukmin itu waraul qalbi, di belakangnya hati. Jadi hatinya itu yang jadi imamnya lisan.
Fa idza arada an yatakallama bi syai'in tadabbarahu bi qalbihi. Jadi kalau mereka dahulu para salaf kalau mau ngomong dipikir dulu sama hatinya. Karena imamnya itu siapa? Hatinya. Tsumma amdahu bilisani. Kalau ternyata sudah ditadabburi, isinya adalah manfaat kebaikan, amdahu bilisani, baru dikeluarkan sama lisannya. Adapun sebaliknya, wa inna lisanal munafiq, lisannya orang-orang yang munafik, amama qalbihi, di depannya hatinya, lisannya yang jadi imamnya di hatinya. Lisannya dulu yang di depan, nabrak-nabrak, belok-belok, ya, semau-mau. Habis itu baru dia sadar, ya Allah, salah ngomong anak. Nggak enak. Kenapa? Lisannya yang di depan, hatinya di belakang. Amama qalbi. Fa idza hammahu bi syai'in, kalau dia mau ngomong sesuatu, amdahu bi lisanihi, dikeluarin dulu sama dia, semau dia. Dikeluarin sebisa dia. Wa lam yatadabbarhu bi qalbi, sama dia enggak dipikir. Nanti terakhir baru sama dia dicerna semua. Sudah berantakan semua, baru dia mikir, oh ana salah. Adapun mereka para salafus saleh, hatinya yang di depan, lisannya di belakang. Dan juga para jamaah sekalian, telah datang hadis-hadis sahih, ya, yang memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk diam, ya. Kalau bisa tidak perlu usah ngomong. Salah satunya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," apa? "Falyakul khairan aw liyasmut." Ngomong yang baik atau diam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu hari pernah ditanya, "Ayyul muslimin afdal?" Muslim yang mana yang paling baik? Apa jawabannya? Man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Siapa yang selamatkan kaum muslimin dari lisannya dan dari tangannya. Lisannya tidak merusak kaum muslimin, tidak ganggu kaum muslimin. Tangannya pun demikian. Itu adalah ciri-ciri muslim yang terbaik, yang afdal. Dan juga para jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkomentar masalah lisan. Beliau mengatakan, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu." Orang yang banyak omongnya pasti banyak salahnya. Wa man kathura saqatuhu kathura dhunubuhu. Orang yang banyak jatuhnya, banyak salahnya, banyak dosanya. Wa man kathura dhunubuhu fannaru aula bihi. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka yang lebih berhak untuknya. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, yang menjelaskan tentang hifdzul lisan, ya. Bahwasanya hifdzul lisan ini adalah asal muasalnya seluruh kebaikan. An Mu'adz radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah wa yuba'idni minan nar." Kasih tahu ana ya Rasulullah satu amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikasih tahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan sama Rasulullah tentang arkanul Islam, dikasih tahu nih, rukun Islam, syahadat, salat dan yang seterusnya. Wa jumlatu khisalin minal khair, dan beberapa perbuatan baik yang lain. Kasih tahu sama Rasulullah. Tsumma qala, lalu beliau berkata, ini Mu'adz ngomong, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullu." Apakah engkau mau aku beritahu dengan intisari dari semua ini? Intinya itu satu.
Mau enggak anak kasih tahu, kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Qultu bala ya Rasulullah, jelas ya, anak mau ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, dipegang lisannya sama Rasulullah. Dipegang lisannya dan Rasulullah mengatakan, "Kuf alaika hadza." Tahan ini. Disuruh tahan sama Rasulullah lisannya. Rasulullah pegang lisannya, tahan. Dan juga di riwayat yang lain, Rasulullah pernah ngasih tahu seseorang, ihfad alaika lisanak, gitu. Ya, dikatakan amsik alaika lisanak. Tahan bagimu lisanmu, tahan. Mau komentar, hapus, tidak jadi. Jangan buru-buru di enter. Sudah tulis panjang, tidak berguna, hapus saja udah. Restart HP-nya, di restart. Kalau malas ngapus sedikit-sedikit kan, ngapus-ngapus, langsung pencet. Trut, hapus semua habis. Selesai sudah. Tidak nambah-nambah masalah di akhirat. Ya. Lalu yang selanjutnya para jamaah sekalian, wa minal ma'thur an Ali radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau mengatakan al-lisan qawamul badani. Lisan itu adalah pondasinya badan. Fa idza istaqama lisan, kalau sudah lisannya benar lurus, istaqamatil jawarih, anggota tubuh yang lainnya pasti lurus. Wa idza istaraba lisan, kalau lisannya bermain-main, lisannya nakal, macam-macam tidak jelas, lam taqum lahul jawarih. Biasanya juga yang lain-lain ikut tidak jelas, mencela-mencela semua. Yang diriwayatkan dalam kitab As-Samt Ibn Abi Dunya, punya Ibn Abi Dunya. Maka para jamaah sekalian, ulama di sini menjelaskan kapan kita ini dianjurkan untuk berbicara. Ya. Yang mana berbicara ini adalah yang menentukan akhlak seseorang biasanya, baik atau enggak. Ulama mengatakan ada 4 poin yang jika kalian temui poin ini silahkan berbicara. Jika di luar dari 4 poin tidak usah bicara. Yang pertama, ayyakuna kalamin lida'in yad'u ilaihi. Ayyakuna al-kalam lida'in yad'u ilaihi. Ngomongnya seorang dai yang sedang mendakwahkan ilmu. Imma jalbu manfaatin atau daf'i madharrah, mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Itu kalau seperti itu silahkan ngomong. Antum sedang mendakwahkan seseorang yang antum cintai, mendakwahkan kawannya, mau menjauhkan kawannya dari mudarat atau memberikan manfaat kepada kawannya, silahkan berbicara. Itu adalah kebaikan, silahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakunal kalam biqadril haja, ngomongnya seperlunya aja. Li'annal kalam laisa lahu nihaya, karena ngomong itu tidak akan pernah habis. Selama kita masih hidup, kita bisa melek, kita tidak bisu, ngomong itu tidak akan pernah habis. Makanya ada acara tuh di TV tuh yang sudah ditutup sekarang acaranya, dah selesai ngomong. Debat sama sini, bahas itu. Ya. Antum tahu semua acaranya pasti. Ditutup sekarang acaranya. Apa manfaatnya? Tidak ada. Rakyat juga ya segitu-gitu aja. Ya mereka juga begitu-begitu saja. Tidak ada gunanya. Ngomong terus, tidak selesai-selesai. Ngomong seperlunya aja. Kalau mau ngomong seperlunya. Yang mana omongannya tadi dengan sifat yang pertama ada manfaatnya atau menghilangkan seseorang dari mudarat. Yang ketiga, ayyakunal kalam fi mawdhi'ihi bihaitsu yatawakha bihi isabatu ghardhihi. Ngomong di hal yang mau dia sampaikan aja. Yang dia kira apa yang dia tujuan dia itu tercapai. Ana mau bahas masalah ini. Selesai ana ngomong bahas ini, tujuan ana sudah selesai, khalas. Ana sudah sampaikan, selesai. Kalau antum kira ngomongnya tujuannya belum selesai, terus lanjutkan sampai selesai tujuannya. Jadi antum punya tujuan. Yang keempat, ayyatakhayyaril alfaz almunasibah
lil maqam. Memilih lafaz yang pantas untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Sebagaimana firman Allah tadi yang sudah kita ayyaqulu illati hiya ahsan. Ngomong yang ahsan, yang terbaik. Terkadang banyak orang ditemukan mereka bernikmat-nikmat dengan menghina seseorang. Dia senang hina seseorang. Akan ada kepuasan dari dirinya. Anak kalau belum hina orang itu belum puas. Kalau dihina, dihabiskan sama dia, dikeluarkan semua. Kebun binatang habis. Bahkan yang tidak ada di kebun binatang ada juga. Puas dia baru. Ketahuilah para jamaah, tidaklah itu melainkan akan menjadi penyesalan antum. Kalau bukan antum nyesel di dunia, nyeselnya di akhirat nanti. Kalau antum tidak nyesel di dunia, pasti di akhirat nyesel. Ana yakin itu. Tapi semoga sebelum kita berjumpa dengan akhirat, kita sudah sesali itu semua. Dan kita sama Allah dikasih umur untuk minta maaf ke orang-orang yang sudah pernah kita sakiti dengan lisan kita. Mungkin itu yang para jamaah sekalian yang bisa Anda sampaikan. Setelah ini Imam Ibnu Aqil membahas tentang cara berpakaian. Namun alhamdulillah kita dapat kabar gembira. Ustadz Mizan akan kembali ngisi kajian di masjid ini insyaallah. Antum harus hadir semua, ambil ilmunya, jangan sampai tidak hadir. Semoga Allah SWT memberi kita semua kesehatan dan waktu yang banyak untuk menuntut ilmu. Dan mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir di sini. Meskipun bukunya belum habis, mungkin insyaallah ada waktu lain akan ada kajian buku ini lagi, akan Anda lanjutkan insyaallah biidznillah. Cuman untuk hari ini, hari Senin atau malam Selasa, insyaallah Ustadz Mizan akan kembali mulai minggu depan untuk ngajar di masjid ini lagi. Kurang lebihnya Ana mohon maaf para jamaah, ilmu Ana juga terbatas. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.